Lagi rame nih, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar terhadap sang istri Lesti Kejora. Dan Lesti sang istri melaporkan Rizky Bilar ke polisi. Yang terbaru, Rizky Bilar dipecat sebagai host acara pencarian bakat penyanyi di TV. Katanya ini atas imbauan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Kenapa ya? Apa alasan KPI? Yuk, kita langsung saja diskusi. Jangan lupa subscribe channel Liputan 6 SCTV. Ya, gara-gara diduga melakukan kekerasan terhadap sang istri, Lesti Kejora. Rizky Bilar akhirnya dipecat jadi host di acara pencarian bakat penyanyi di TV. Alasannya karena ada imbauan keras dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI untuk tidak memberikan ruang atau tidak memberikan kesempatan tampil bagi para pelaku KDRT. Itu kata KPI. Kalau kata kamu, setuju nggak? Setuju. Alasannya kenapa? Soalnya kan kalau misalnya dia kan udah jadi pelaku KDRT, terus kalau misalnya dia udah dia masih hadir di TV atau di ruang publik yang lebih besar, itu akan menimbulkan efek tidak jera gitu. Jadi kalau misalnya dia di stop dari TV itu menimbulkan efek jera untuk pelaku KDRT. Nggak setuju sih, Mbak. Alasannya kenapa? Karena kalau misalnya manusia udah melakukan kesalahan tuh sebenarnya harus dimaafin ya. Seberapapun apapun kesalahannya itu harus dimaafin, Mbak. Karena dia juga kan aktor juga ya, sebagai public figure kan. Dia juga perlu mencari uang gitu kan. Setuju sih. Alasannya kenapa? Karena kalau misalnya masih dipertahanin di televisi itu akan memberikan nilai yang buruk ya di masyarakat. Terus juga akan lebih baik kalau misalnya ditampilkan di televisi itu memang orang-orang yang sifatnya positif dan mungkin bisa jadi sanksi juga untuk pelaku KDRT supaya mereka nggak melakukan hal itu lagi. Ada yang pro, ada yang kontra. Udah biasa. Tapi apa sih sebenarnya alasan KPI? Jadi alasan mendasarnya dan substansi adalah kita semua tahu bahwa KDRT ini adalah satu kejahatan, pelanggaran hak asasi manusia, penyerangan terhadap harkat martabat manusia, tidak memberikan penghormatan kepada manusia, tentunya begitu. Dan ketika ini bicara ruang siar, fungsi-fungsi lembaga penyiaran itu kan fungsinya untuk memberikan informasi, edukasi, sebagai kontrol sosial, kalaupun memberikan hiburan, tentunya hiburan yang kemudian sehat kan begitu. Jadi masyarakat ketika kemudian disuguhkan dengan tayangan televisi, tayangan di radio yang berkaitan dengan pelaku KDRT, ini akan menimbulkan bangunan persepsi di publik yang negatif. Kenapa? KDRT dianggap sebagai satu kejahatan yang biasa saja, lumrah, perilaku yang fine-fine saja, sehingga pelakunya diberikan ruang yang berlebihan untuk tampil di layar kaca, bahkan diberikan glorifikasi, dipuja-puja masih sebagai public figure dan dicontoh oleh masyarakat banyak. Oh, itu alasannya. Nah, biar lebih jelas lagi, langsung yuk kita lihat Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Di pasal 4 ayat 1 tertulis penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. Dan di pasal 5, lembaga penyiaran diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, sekarang paham ya, kenapa lembaga penyiaran diimbau untuk tidak menampilkan pelaku KDRT. Ngomong-ngomong soal KDRT, ternyata masih banyak loh di sekitar kita temukan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal ya, sudah ada aturannya dan ada sanksi bagi para pelaku KDRT. Di Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Tuh kan? Terus kenapa cerita KDRT masih ada aja?
pemahaman tentang KDRT itu kan juga belum banyak dipahami dengan baik. Ya taunya KDRT, tetapi KDRT itu seperti apa sih? Itu kan yang belum dilakukan, belum dipahami oleh semua orang. Dan saat ini orang itu kok ya lebih cenderung melakukan kegiatan tanpa berpikir panjang. Aturan ada sudah dilupakan gitu, masih tanda petik lah bahwa oh iya saya mau melakukan itu karena saya marah, oh iya saya melakukan ini karena saya nggak suka jadi saya marah. Nah nanti jelas ada relasi kuasa ya, karena dia lebih kuat, dia lebih ini, maka akhirnya ketemunya adalah dipukul atau dikerasin atau segala macam. Terus, kalau mengalami KDRT, para korban kudu piye? Yang pertama, komunikasi. Jangan melawan pakai kekerasan. Gunakan komunikasi dengan kepala dingin. Ini dilakukan biar pelaku gak makin menjadi-jadi. Yang kedua, ceritakan kepada orang lain. Ini harus dipahami. Cerita ke orang lain bukan berarti mengubah aib. Ini agar beban yang kamu derita lebih ringan. Dan siapa tahu orang lain punya solusi. Dokumentasikan kekerasan fisik yang kamu alami dengan periksa ke pusat pelayanan kesehatan atau visum langsung setelah mengalami kekerasan. Misalnya nih, sudah mencegah KDRT tapi masih berulang lagi KDRT dan bahkan makin parah. Nah, ini artinya kamu harus segera merencanakan penyelamatan diri. Rencanakan dengan rapi. Jika ada kesempatan, langsung menyelamatkan diri. Dan jangan lupa, ceritakan ke orang lain apa yang kamu alami. Nah, kalau sudah berhasil menyelamatkan diri, langsung aja ke kantor polisi, laporkan ke polisi. Atau kamu juga bisa telepon call center Sahabat Perempuan dan Anak di nomor 129. Atau melalui nomor WhatsApp 08111 129 129. Masih soal cara menyelamatkan diri jika terjadi kekerasan. Nah, di luar negeri lazim nih dilakukan hand sign atau tanda isyarat tangan yang dilakukan oleh orang yang mengalami kekerasan dan pingin ngasih tahu ke orang lain kalau dia mengalami kekerasan. Udah pernah tahu? Yuk, kita simak sama-sama cuplikan videonya. Sudah ada aturan yang melindungi para korban. Sudah ada langkah-langkah yang harus diambil ketika kita mengalami kekerasan. Ada call center-nya. Dan pihak berwajib dalam artian polisi sudah siap membantu para korban ketika mengalami kekerasan. Nah, kini tinggal para korban dan juga kita sebagai support system berani speak up, berani melaporkan jika terjadi kekerasan di lingkup rumah tangga di sekitar kita. Sampai di sini diskusi. Saya Jati, pamit.